Di pemberitaan media dikatakan ekonomi kita sudah membaik. Tetapi pada hakikatnya rakyat selalu menjerit. Betapa sekarang ini kita lihat buruh, pekerja begitu meronta-ronta ketika DPR RI mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja baru lalu di DPR. Kenapa tidak? Rakyat menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Tak lupa saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya beserta ibadah-ibadah yang lain. Sahabat BN, kita prihatin dengan kondisi perekonomian kita saat ini. Ketika umat Islam sedang berada di dalam bulan Ramadan dan beberapa saat lagi akan menemui hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun perekonomian kita semakin terasa berat. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Ancaman PHK sepertinya semakin tidak bisa dielakkan. Pengangguran makin menggunung. Utang negara kita semakin menggila. Seiring dengan itu, korupsi pun semakin merajalela, semakin tampak tidak terkendali. Uang yang berada di dalam kecurigaan, baik kecurigaan karena erat dugaan termasuk kepada TPPU, tindak pidana pencucian uang, seperti uang yang 349 triliun sekarang ini yang dibongkar oleh Mahfud MD di Kementerian Keuangan, yang diawali oleh terbongkarnya kasus pejabat eselon 3 Kabak Keuangan Ditjen Pajak yang menumpuk kekayaan sungguh tidak seimbang dengan pendapatannya sebagai ASN atau sebagai pegawai negeri sipil. Bayangkan Rafael Alun Trisambodo yang hanya kabak, tetapi ditemukan oleh PPATK rekeningnya 500 miliar. Belum lagi emas batangan, belum lagi uang di tempat-tempat lain. Seiring dengan itu, korupsi pun tampak di sana sini, yang dibuktikan dengan tertangkapnya oleh penegak hukum, apakah itu KPK, Kejaksaan maupun Polri. Kita tentu mesti ingat dengan kasus korupsi di asuransi.
Kita tentu masih ingat dengan kasus korupsi di koperasi dan di tempat-tempat lain. Sahabat BN, sungguh tampak sekali sekarang ini betapa paradoksnya antara uang yang dimakan, yang diambil, yang dikorup secara tidak sah oleh sebagian pejabat di negara kita ini, yang dibuatnya menjadi aroma kehidupan berleha-leha, berpoya-poya, yang sering akhir-akhir ini tampil di media sosial, yang dipamerkan oleh istri dan anak-anaknya. Sungguh sangat memiriskan. Sahabat BN, setidaknya kesulitan hidup kita hari ini dapat digambarkan dengan banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi, terutama melalui media sosial. Coba lihat sekarang ini, di sana sini warga masyarakat sering terpekik karena ulah para penipu, terutama penipu melalui media sosial. Ada yang menawarkan mobil dengan harga sangat murah, dengan cara yang sangat halus, sehingga warga masyarakat yang tidak berpikir kepada masalah penipuan, kepada warga masyarakat yang benar-benar selama ini dalam hatinya hanya ada kejujuran, tidak terbesit kecurigaan terhadap kecurangan. Itulah makanan empuk dari para penipu ini. Begitu ditawarkannya mobil dengan harga murah, cicilan murah, setelah nanti dihubungi minta kirimi DP atau booking fee istilahnya katanya, setelah dikirim dengan cara tidak sadar dan hanya berprasangka baik, akhirnya uang melayang, mobil tidak datang. Ada juga yang melalui investasi bodong, ditawarkan berbagai keuntungan melalui investasi, ternyata bodong. Banyak kita dengar malah sampai ratusan puluhan juta dan malah sampai miliaran yang terkena investasi bodong. Ada juga yang dengan berbagai cara yang lain. Sahabat BN, semua ini tak lain adalah karena kehidupan semakin sulit. Begitu hidup sulit, orang-orang yang berpikiran culas, tidak ada kesabaran dan iman dalam dirinya, dia lakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum, melanggar moral, dan melanggar agama. Kalau bagi yang pegawai, bagi yang pejabat, bagi yang aparatur di negara kita, dia pergunakan akal culasnya untuk melakukan korupsi, untuk melakukan pencucian uang. Dia tidak peduli uang rakyat, dia ambilnya. Bagi yang masyarakat biasa, yang pengangguran, dia lakukan akal bulusnya untuk berbuat seperti yang saya katakan tadi, melakukan penipuan dengan cara memanfaatkan media sosial. Beberapa orang teman melalui WA menyampaikan kepada saya, dia mohon agar diinformasikan nomor-nomor WA yang sering datang ke HP dia dan menawarkan berbagai bentuk penipuan. Saya akan bacakan di sini sesuai dengan permintaan dari pemirsa melalui WA kepada saya.
ada nomor WA 081378471092. Ini sering menipu melalui media sosial. Satu lagi 0855355013338. Ini juga sering. Dan satu lagi 0813 098 09877. Ini antara lain nomor-nomor WA yang berseliweran ke tengah-tengah masyarakat yang dijadikannya untuk menipu orang. Itu melalui media sosial. Dan tentu tidak jarang juga yang melakukan perbuatan-perbuatan kalap ini melalui perampokan, melalui copet, melalui pencurian, dan malah melalui pembunuhan malah yang dilakukan. Orang-orang yang tampaknya sudah kalap menghadapi kehidupan ini dengan hidup yang begitu sulit, dan dia tidak dibekali iman, tidak dibekali ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki kesabaran. Artinya apa, sahabat BN? Kita tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintah benar-benar hendaknya saat ini menyadari betapa pentingnya kebangkitan ekonomi di negara kita ini. Kebangkitan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat ini bukan kebangkitan ekonomi melalui pencitraan. Di kulit-kulit harinya kelihatan ekonomi membaik, tetapi pada intinya rakyat menjerit. Di pemberitaan media dikatakan ekonomi kita sudah membaik, tetapi pada hakikatnya rakyat selalu menjerit. Yang kita harapkan dari pemerintah adalah peningkatan ekonomi yang benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat. Bukan peningkatan ekonomi yang diukur dari uang-uang haram, uang-uang korup, uang-uang yang dilakukannya untuk pencucian uang, yang dibuatnya untuk berleha-leha, yang ditampilkannya dengan bentuk serba mewah. Kalau ukurannya itu, memang negara kita ini sekarang sudah maju sekali ekonomi. Tetapi ketika kita melihat rakyat secara keseluruhan yang hidupnya bukan main sulit, yang tiap sebentar terkena PHK, sungguh menyedihkan. Betapa sekarang ini kita lihat buruh, pekerja begitu meronta-ronta ketika DPR RI mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja baru lalu di DPR. Kenapa tidak? Rakyat menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada rakyat. Setidaknya ini sudah dibuktikan dengan putusan MK baru lalu yang meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja ini direvisi kembali, diperbaiki kembali dengan tenggang waktu 2 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Seiring dengan ini, dengan berbagai dalih pemerintah mengeluarkan Perpu. Tak lama kemudian Perpu diajukannya ke DPR. Tak lama kemudian DPR mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Di sini rakyat telah merasa bahwa tidak ada artinya mengajukan gugatan undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi kalau hanya pemerintah akan melakukan hal seperti ini. Tidak ada gunanya. Untuk apa rakyat mengajukan gugatan suatu undang-undang
yang dirasa merugikan rakyat oleh rakyat, kalau hanya ketika diajukan ke MK, walaupun nanti dimenangkan rakyat oleh MK, tetapi pemerintah akan membuat perpu dari putusan MK itu. Perpu itu sudah dapat dipastikan oleh pemerintah, akan disetujui juga oleh DPR. Karena di DPR itu isinya orang-orang pemerintah semua. Ini yang mengecewakan bagi rakyat sekarang ini. Kalau begini, tentu tidak ada rakyat rasanya tempat mengadu lagi. Dan ini juga nanti akan mengkhawatirkan rakyat terhadap peraturan perundang-undangan lain yang tampaknya pemerintah bisa berbuat sekehendak hatinya saja sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi rakyat nanti beranggapan, kalaupun nanti ada gugatan rakyat ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung, hasilnya toh akan sama saja. Karena semua itu rakyat jadinya sudah menganggap bahwa adalah berpihak kepada pemerintah, bukan kepada rakyat. Yang diharapkan oleh rakyat, pemerintah ini adalah untuk memperbaiki nasib rakyat. Kenapa demikian? Karena yang menggaji pemerintah ini rakyat. Tetapi dalam kenyataannya bukan demikian. Sahabat BN, kita khawatir kalau situasi begini berlanjut terus. Sekarang inilah mungkin nanti ada catatan bagi rakyat bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia pada suatu era tidak berpihak kepada rakyat. Sedangkan yang menggajinya adalah rakyat. Yang memilihnya adalah rakyat. Dan mungkin ini menjadi kenangan pahit bagi rakyat yang perlu diingat oleh rakyat pada saat nanti berada di TPS 14 Februari 2024. Tidak tertanggungkan lagi oleh rakyat sakitnya hidup sekarang ini. Tidak tertanggungkan lagi. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa